Kita tidak akan pernah berdamai dengan siapapun yang tidak mau mengikuti Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak demi apapun, tidak demi jabatan, tidak demi kekuasaan, tidak demi kepingin jadi presiden atau wakil presiden. Tidak ada tawar-menawar. 5 orang anggota Dewan Pengampu itu adalah pertama, Insinyur Haji Joko Widodo. Kedua, Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri. Ketiga, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Keempat, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Dan kelima, Nyai Hajjah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Sekali lagi, para Dewan Pengampu ini dipilih sebagai tokoh dan sesepuh Nahdlatul Ulama. Maka kalau saya sebut tadi ada Insinyur Haji Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu adalah sebagai tokoh dan sesepuh Nahdlatul Ulama terlepas dari jabatan apapun yang disandangnya. Maka sekarang telah kita tunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Insinyur Haji Joko Widodo itu orang NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang mulia Kiai Abun Bunyamin, Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat, beserta para kiai, para alim ulama yang hadir fi ma'azukum. Saya lihat saya hafal sekali ini Kiai Ateng dari kota Tasikmalaya, Masya Allah. Beliau tidak pernah absen dari kegiatan NU apapun. Walaupun beliau harus hadir dengan kursi roda. Semoga Kiai Ateng senantiasa diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya di dalam khidmah kepada Nahdlatul Ulama. Allahumma amin. Saya hormati Ketua Satgas Nasional Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama yang kebetulan adalah juga Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Khairul Qomas. Ini adiknya Ketua Umum PBNU. Maklum kalau dia agak segan pidato di depan saya, karena sejak kecil biasanya saya pidatoi terus. Yang saya hormati
Jabat Gubernur Jawa Barat Pak B. Mahmudi, yang saya hormati Ketua LPBI PBNU Pak Aceh Hasan Sadzili, yang saya hormati Kepala Kanwil Kementerian Agama serta jajarannya, yang saya hormati Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Pak Wiyagus, Pak Ahmad Wiyagus. Alhamdulillah, saya selama menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini tidak pernah jauh-jauh dari polisi. Jadi sebagai Ketua Umum PBNU inilah saya merasakan kemana-mana diantar oleh polisi. Alhamdulillah. Dan saya sudah lapor kepada Presiden Bapak Jokowi dan juga kepada Pak Kapolri Pak Sigit Listio bahwa PBNU berharap di dalam menjalankan gerakan keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama ini nanti ada kerjasama yang erat dengan Kepolisian Republik Indonesia. Jajaran perintah yang lain yang hadir, yang saya hormati, ini Masya Allah ini lengkap ini kelihatannya. Dari PWNU, Pak Ketua Tanfidiyah, Pak Juhadi Muhammad, dan ini tadi saya dilapori bahwa PCNU juga hadir. Saya ingin tahu ini PCNU ini mukanya seperti apa saja ini. PCNU, MWCNU, Banom-banom hadir nggak ini? Muslimat, Fatayat, Ansor, selamat datang di tahun kedua, abad kedua Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa gerakan keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama? Nahdlatul Ulama ini adalah organisasinya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Didirikan oleh para ulama sebagai wadah konsolidasi para ulama. Maka Nahdlatul Ulama ini bukan sekedar kumpulan penganut mazhab saja. Nahdlatul Ulama ini bukan hanya soal mazhab akidah, mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi saja. Bukan hanya soal mazhab fikih, mengikuti empat mazhab saja. Bukan hanya soal mazhab tasawuf, mengikuti Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi saja. Tetapi lebih dari sekedar mazhab, landasannya jelas mazhab,
yaitu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi lebih dari itu, Nahdlatul Ulama ini adalah harokah. Nahdlatul Ulama ini adalah gerakan para ulama. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kehadiran dan wujud dari Nahdlatul Ulama ini adalah cerminan dari kiprah para ulama itu sendiri. Maka apabila kita ingin memahami Nahdlatul Ulama, kita perlu memahami juga landasan-landasan kiprah, sikap, tekad, dan keyakinan dari para ulamanya. Jelas bahwa para ulama yang mendirikan Nahdlatul Ulama ini adalah ulama-ulama dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana yang dengan sangat tegas dinyatakan oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari di dalam seruannya, ketika beliau mengatakan, halummu ayyuhal ulama wassadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madhahibil a'immatil arba'ah. Ini seruan Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Yang diajak adalah para ulama dan para sadah yang bertakwa, yang berasal dari ahli sunnah wal jamaah, yang di dalam syariat mengikuti mazhab 4, Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Antum wa man tabi'akum minal fuqara wal aghniya wad du'afa wal aqwiya. Anda semua, wahai para ulama dan para sadah yang bertakwa, dan pengikut-pengikut Anda, mereka yang miskin, yang lemah, mereka yang kaya, mereka yang lemah, mereka yang kuat, semuanya mari ila hadhil jam'iyah al-mubarakah, masuk bergabung di dalam organisasi yang berkah ini, al-mausumah binahdlatil ulama, yang diberi nama Nahdlatul Ulama. Maka Bapak Ibu, sekali lagi, Nahdlatul Ulama ini adalah gerakan yang mewujudkan apa yang menjadi kiprah, menjadi wazifah, menjadi tradisi dari para ulama. Para ulama kita ini, pertama, mereka bukan hanya para pengabdi ilmu saja. Para ulama ini bukan hanya khuddamul ulum, bukan hanya orang-orang yang bertekun dengan ilmu-ilmu saja, tetapi para ulama kita sejak ratusan tahun, bahkan jauh sebelum Nahdlatul Ulama sendiri didirikan, telah menjalankan peran riayatul ummah, peran untuk mengasuh umat, peran untuk mendampingi umat, peran untuk mengayomi umat. Ini sesuai dengan candra para ulama bahwa mereka itu yang zuruna ilal ummah bi'ainir rahmah.
para ulama ini memandang umat ini dengan cara pandang rahmah, dengan cara pandang yang penuh kasih sayang, dengan cara pandang yang siap untuk mengambil tanggung jawab, mengupayakan maslahat bagi umat. Ini para ulama kita. Nah, ketika kemudian mereka berkonsolidasi, bergabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama ini, maka para ulama mulai berpikir tentang gerakan yang sistematis dalam cakupan yang luas, dalam cakupan yang bukan hanya di lingkungan masing-masing orang per orang ulama itu saja, tetapi dalam cakupan Indonesia. Nah, kita semua ini, Bapak Ibu sekalian, para pengabdi Nahdlatul Ulama, kader-kader Nahdlatul Ulama, ini adalah santri-santrinya ulama. Santri-santrinya ulama. Kewajiban santri adalah pertama-tama membantu kiainya di dalam menjalankan tugas-tugas. Kalau kiai mengajar, kita santri tekun mendengarkan ajaran-ajarannya. Kalau kiai bekerja untuk masyarakat, kita santri-santri siap sedia menyingsingkan lengan baju untuk membantu kiai-kiai kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita sampai pada keputusan untuk memulai gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama ini. Karena keluarga-keluarga di dalam masyarakat inilah yang selama ini menjadi keprihatinan, menjadi perhatian dari para ulama kita. Karena para ulama kita mendambakan kemaslahatan bagi umat ini. Dan kemaslahatan umat secara keseluruhan harus dimulai dari kemaslahatan keluarga. Masyarakat tidak akan maslahat kalau keluarga-keluarganya tidak maslahat. Masyarakat hanya bisa sejahtera kalau keluarga-keluarganya sejahtera. Masyarakat akan hidup dengan nilai-nilai yang baik apabila keluarga-keluarganya memegangi nilai-nilai dan akhlak yang mulia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama ini dirancang untuk melayani keluarga-keluarga. Gerakan keluarga maslahat ini dirancang untuk melayani, mendampingi, membantu, mengasuh keluarga-keluarga dalam apapun yang menjadi hajat mereka. Keluarga butuh pembinaan agama. Kita akan selenggarakan kegiatan-kegiatan untuk membina kehidupan keagamaan di dalam keluarga. Keluarga butuh pendidikan. Kita akan selenggarakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung peningkatan pendidikan di dalam lingkungan keluarga. Keluarga butuh peningkatan ekonomi. Kita selenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa memberi peluang peningkatan ekonomi bagi keluarga-keluarga. Keluarga butuh pembinaan kesehatan. Kita selenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa melayani kebutuhan kesehatan bagi
keluarga-keluarga. Maka semua urusan, semua program, semua agenda yang akan dijalankan oleh Nahdlatul Ulama, oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini nanti akan pada akhirnya bermuara pada keluarga-keluarga. Nah, sekali lagi, ini dasarnya adalah wazifah, tanggung jawab, tradisi yang diemban oleh para kiai kita, para ulama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, saya yakin bahwa Anda semua sebagai kader-kader Nahdlatul Ulama siap untuk bekerja, membantu para kiai kita, siap untuk mengikuti tuntunan dari kiai-kiai kita, siap untuk mengikuti apapun arahan dari kiai-kiai kita. Itu baru namanya kader Nahdlatul Ulama. Kenapa kita mengikuti kiai-kiai kita? Karena kiai-kiai kita ini adalah kiai-kiai yang berkhidmah tanpa pamrih apapun. Kiai-kiai kita berkhidmah tanpa mengharapkan jabatan apapun. Berkhidmah tanpa mengharapkan upah apapun. Maka kita mengikuti kiai-kiai kita, ulama-ulama kita itu berarti kita melaksanakan perintah Quran. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah mereka yang tidak mengharapkan upah apapun dari kalian, sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada tawar-menawar, kita ikuti kiai-kiai kita. Siap mengikuti Kiai NU? Siap mendukung Kiai NU? Siap patuh kepada Kiai NU? Alhamdulillah. Kita perlu penegasan tentang ini karena kita akan segera memasuki masa-masa ketika kesetiaan kita, tekad kita, baiat kita sebagai kader akan diuji oleh sejarah. Kita tidak boleh berkhianat dari baiat yang telah kita ucapkan. Kita tidak boleh bergeser sedikit pun dari qiyadah para ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Karena ketika berbaiat kita telah menyatakan bayatu bil jihadi fi sabilillah li'la'i kalimatillahillati hiyal ulya biqiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Itu baiat kita. Maka ketika ulama-ulama kita menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersendikan Bhinneka Tunggal Ika ini final
Kita tidak boleh melirik apapun selain itu. Kita tidak akan pernah berpikir untuk mencari yang lain selain itu. Dan kita tidak akan pernah berdamai dengan siapapun yang tidak mau mengikuti Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak demi apapun, tidak demi upah, tidak demi pembelian apapun, tidak demi jabatan, tidak demi kekuasaan, tidak demi kepingin jadi presiden atau wakil presiden. Tidak ada tawar-menawar. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kiai-kiai kita telah mengajarkan bahwa di dalam berkhidmah ini kita harus ikhlas. Kita harus ikhlas. Itu adalah ajaran dari kiai-kiai kita. Tapi kiai-kiai kita juga mengerti, memahami bahwa ikhlas itu tidak mudah. Ikhlas itu tidak mudah. Karena untuk bisa ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah semata, syarat untuk ikhlas itu adalah bahwa kita harus sudah mengenal Allah. Syarat untuk ikhlas itu adalah kita harus sudah mengenal Allah. Bagaimana mungkin Anda mau bekerja dengan ikhlas demi yang tidak Anda kenal? Kalau saya meminta Anda misalnya untuk bekerja demi Syekh Syauqi, Muftil Jumhuriyah di Misra, apakah Anda bisa? Tanpa bayaran, tanpa pamrih apapun? Saya yakin Anda tidak akan bisa, karena Anda tidak pernah mengenal Syekh Syauqi. Apalagi kalau saya minta Anda bekerja ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara Anda belum mengenal Allah. Maka syarat ikhlas itu adalah ma'rifatullah. Tidak mungkin orang bisa ikhlas kalau belum ma'rifat kepada Allah. Dan kita semua tahu, para ulama kita juga tahu bahwa ma'rifatullah itu juga tidak mudah. Perlu pergulatan lahir batin yang lama untuk bisa mencapai makom ma'rifatullah. Untungnya Bapak Ibu sekalian, untungnya kita juga diajarkan tentang wasilah, tentang tawassul. Maka nalarnya sama. Bagaimana mungkin Anda bisa sungguh-sungguh meminta sesuatu dari yang tidak Anda kenal?
Anda meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Anda sendiri belum mengenal Allah. Bagaimana mungkin? Tetapi ulama-ulama kita mengajarkan tawassul. Tawassul ini artinya kita melakukan tadarruk kepada Allah yang walaupun belum kita kenal, tapi dengan orang-orang soleh yang lebih kita kenal. Kalau kita belum kenal kepada Allah, sehingga harapan terkabulnya doa itu tidak terlalu besar, kita bisa minta tolong kepada Kiai Abun Bunyamin untuk memintakan buat kita kepada Allah. Ya. Nah, demikian juga ikhlas. Kalau ada di antara kita yang belum mencapai makom ma'rifatullah sehingga belum bisa ikhlas lillah, mari kita ikhlas untuk berkhidmah kepada kiai-kiai kita yang sudah kita kenal. Ya, keikhlasan kita berkhidmah untuk kiai kita ini mudah-mudahan menjadi wasilah ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, walaupun tadi oleh Ketua Satgas Nasional dikatakan bahwa ini baru kick off, baru peluncuran, tapi sebetulnya sudah ada beberapa program yang berjalan di Jawa Barat ini. Misalnya program penanggulangan stunting di Bandung Barat. Mana Bandung Barat? Bandung Barat hadir. Program penanggulangan stunting sudah berjalan di Bandung Barat dan akan segera diikuti 5 cabang yang lain. Sudah ada terlaksana juga program kehutanan sosial. Kemarin sudah dibagi sertifikatnya oleh Presiden Joko Widodo di GBK tanggal berapa kemarin itu, dan sudah ada 5 kabupaten di Jawa Barat ini yang memperoleh sertifikat untuk kehutanan sosial, dan nanti segera diikuti oleh cabang-cabang lainnya. Dan ini nanti akan segera kita mulai dengan prioritas. Ada program dari Kementerian Agama, mumpung Ketua Satgasnya Menteri Agama, yaitu program Keluarga Sakinah. Insya Allah akan segera dimulai bekerja sama dengan Kementerian Agama. Alhamdulillah. Bapak Ibu, gerakan keluarga maslahat ini akan menjadi gerakan nasional, akan menjadi gerakan nasional, seluruh Indonesia akan kita laksanakan. Dan kita percaya diri untuk bisa melaksanakan itu karena kita didukung oleh wibawa-wibawa yang besar. Perlu saya sampaikan di sini bahwa selain telah terbentuk Satgas Nasional Gerakan Keluarga Maslahat, telah terbentuk juga Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat. Dewan Pengampu inilah yang nantinya akan memberikan arahan, akan membantu menyerukan partisipasi kepada warga, akan melakukan evaluasi terhadap kerja-kerja gerakan keluarga maslahat kita ini, akan membantu kita untuk terhubung dengan pihak-pihak yang bisa kita jalin kerjasama. Ingin tahu siapa saja anggota Dewan Pengampunya? Dewan Pengampu ini anggotanya ada 5 orang.
5 orang yang oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagai hasil rapat gabungan Suryatan Widya dipilih karena keberadaannya sebagai tokoh dan sesepuh Nahdlatul Ulama, lepas dari jabatan-jabatan apapun lainnya. Ya. Sekali lagi, ini adalah tokoh-tokoh dan sesepuh-sesepuh Nahdlatul Ulama terlepas dari jabatan apapun lainnya. 5 orang anggota Dewan Pengampu itu adalah pertama, Insinyur Haji Joko Widodo. Kedua, Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri. Ketiga, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Keempat, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Dan kelima, Nyai Hajjah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Sekali lagi, para Dewan Pengampu ini dipilih sebagai tokoh dan sesepuh Nahdlatul Ulama. Maka kalau saya sebut tadi ada Insinyur Haji Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu adalah sebagai tokoh dan sesepuh Nahdlatul Ulama terlepas dari jabatan apapun yang disandangnya. Maka sekarang telah kita tunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Insinyur Haji Joko Widodo itu orang NU. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi ini semua kita lakukan untuk secara nyata, memproyeksikan, mengamalkan apa yang menjadi wadifah dari para kiai kita menjadi amalan organisasi. Yang tadinya merupakan amalan-amalan pribadi dari setiap kiai masing-masing, mari kita jadikan amalan organisasi. Kalau kiai-kiai itu masing-masing pribadi sudah biasa mengasuh umat sehari-hari. Mari organisasi ini, jamiah ini juga kita bawa, kita orientasikan kepada pengasuhan, pengayoman, pendampingan umat secara langsung. Mudah-mudahan ini semua menjadi ikhtiar yang mardiyah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin. Wakil Rais Am Kiai Anwar Iskandar kemarin mengajarkan bahwa amin harus disambung dengan ya Rabbal Alamin, supaya tidak syubhat, begitu ajaran beliau ya. Ini Wakil Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ya, semoga ikhtiar-ikhtiar kita ini sungguh-sungguh mampu menghadirkan maslahat yang nyata, bukan hanya bagi umat Nahdlatul Ulama saja, bukan hanya bagi umat Islam saja, tetapi juga bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.